Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'alal ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab baru, yakni bab yang berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu babul hurufil lati tajzimul af'al al-mustaqbilah. Bab huruf-huruf yang menjazmkan fi'il-fi'il mustaqbil. Meskipun kita tahu bahwa porsi isim atau jumlah isim yang bisa menjazmkan fi'il mustaqbil itu lebih banyak daripada huruf, namun tetap beliau, yakni penulis kitab ini, Al-Imam An-Nahas, menyebutnya dengan huruf, menyebutnya dengan istilah huruf. Karena memang huruf yang beliau maksudkan adalah adawat, yakni adawatul jazm. Pada bab ini kita akan melihat perbedaan al-fa'us sababiyah dan fa'ul jawab sebagaimana yang pernah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang menarik lagi dari bab ini, kita akan melihat bagaimana pendapat dari Al-Imam An-Nahas yang keluar dari pendapat jumhur ulama. Di sini beliau menyebutkan dengan secara terang-terangan bahwasanya huruful jazm itu semuanya hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja. Dan ini menyelisihi pendapat jumhur ulama yang mana kita ketahui bersama bahwa adawatul jazm itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada adawatul jazm yang hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja, dan ada adawatul jazm yang mampu menjazmkan dua fi'il sekaligus. Namun kita akan dapati pada bab ini penulis hanya berkeyakinan bahwasanya adawatul jazm itu hanya mampu menjazmkan satu fi'il saja, semuanya tanpa terkecuali. Maka dari itu nanti kita akan melihat beliau tidak membedakan antara amalan lam yang mana ia menjazmkan satu fi'il dengan amalan in asyartiyah dan kawan-kawannya. Semuanya ini hanya mampu menjazmkan satu fi'il saja. Insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu. Kita langsung masuk ke matan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, wahya lam wa lamma wa alam wa alamma wa awalam wa awalamma wa lamul amri wa la fin nahi. Huruf-huruf yang dimaksud, yakni huruf-huruf yang mampu menjazmkan fi'il mustaqbil itu adalah yang pertama lam. Yang pertama lam, dan ia adalah hurufun nafi yang bisa menafikan fi'il mudhari. Meskipun lam ini mampu menafikan fi'il mudhari, akan tetapi lam ini juga mengubah makna fi'il mudhari tersebut kepada makna fi'il madhi. Mengubah waktu dari fi'il mudhari tersebut kepada waktu lampau. Misalnya ketika saya mengatakan lam adhab. Lam adhab artinya saya belum pergi. Yakni dari dahulu sampai dengan detik ini ketika saya mengatakan kata lam adhab atau kalimat lam adhab. Maka ketika itu saya belum pergi. Maka lam adhab juga ini tidak bisa dipastikan apakah saya nanti akan pergi atau tidak jadi pergi. Artinya belum diketahui karena lam ini adalah linafil mutlak. Dia atau limutlaqin nafi, yakni meniadakan secara umum. Dan tidak diketahui apakah saya ada niatan untuk
melakukannya atau tidak. Maka lam adhab di sana meskipun dia secara zahir adalah fi'il mudhari, namun secara makna dia adalah madhi, lampau. Karena apa? Ia menafikan kepergian di waktu lampau hingga sekarang. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ya'ish, beliau mengatakan walam naqalathu ilal madhi wan nafi walamma kadzalik. Ya, lam ini memindahkan fi'il mudhari secara makna kepada makna madhi dan nafi. Demikian juga dengan lamma. Namun apa bedanya lam dengan lamma? Ya, lamma itu menafikan masa lalu yang dekat. Ya, dia masa lalu tapi masa lalunya ini masih dekat. Sehingga biasa kita terjemahkan dengan belum. Dan pelakunya ini untuk menggunakan lamma itu ada niatan untuk melakukannya. Ada niatan untuk melakukannya. Misalnya saya mengatakan lamma adhab. Lamma adhab ini artinya saya belum pergi sejak beberapa saat yang lalu, misalnya beberapa jam yang lalu atau beberapa menit yang lalu hingga sekarang. Dan sebentar lagi saya hendak pergi. Itu makna lamma adhab. Maka dari itu Ibnu Ya'ish melanjutkan fa idza qala al-qailu qama Zaidun qulta fi nafyihi lam yakum wa idza qala qad qama qulta fi nafyihi lamma yakum. Ya, maknanya jika ada yang mengatakan qama Zaidun, Zaid telah berdiri, maka ini masih umum. Telah berdiri ini bisa baru saja, bisa sudah lama berdirinya. Maka lawan dari qama Zaidun adalah lam yakum Zaidun. Lam yakum Zaidun. Ini nafi dari qama Zaidun. Maka dinafikannya pun secara umum pula. Ya, secara umum. Artinya belumnya ini entah baru saja, entah sudah lama. Sedangkan jika dikatakan qad qama, qad, ada tambahan qad, ya, di mana qad ini adalah harfu at-taqrib, menunjukkan dekat, menunjukkan telah dekat. Artinya Zaid baru saja berdiri. Qad qama Zaidun. Untuk menafikan qad qama maka menggunakan apa? Lamma yakum. Lamma yakum Zaidun. Artinya Zaid belum berdiri. Misalnya sejak 10 menit yang lalu hingga sekarang dia belum juga berdiri. Sehingga bisa kita bedakan apa makna lam yakum dan lamma yakum. Dan demikian juga dengan turunannya, di sini disebutkan awalam, awalamma, yakni dengan tambahan hamzah istifhamiyah dengan wawul ataf. Biasanya mungkin di beberapa kitab itu hanya disebutkan lam dan lamma saja. Tapi di sini beliau memperinci lagi, yakni dengan disebutkan pula kombinasinya. Ya, hal ini dikarenakan kombinasi tersebut juga seringkali digunakan, sehingga beliau menjadikannya seolah-olah ia huruf tersendiri. Sebagaimana contoh di dalam Al-Quran juga banyak, diantaranya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qala awalam tu'min. Awalam tu'min. Dan apakah kamu belum beriman? Begitu juga di ayat yang lain, awalamma asabatkum musibah. Awalamma asabatkum musibah. Namun di sini setelah awalamma ini ia tidak menasabkan dikarenakan setelahnya adalah fi'il madhi. Baik, ini adalah makna dari lam dan lamma, begitu juga dengan turunannya. Kemudian
dua huruf lainnya yaitu lamul amri wala fin nahi. Lamul amri wala fin nahi. Ya, kedua huruf ini memiliki makna yang bertentangan, di mana yang satu ini fungsinya untuk memerintah yaitu lamul amr, dan yang lainnya fungsinya adalah untuk melarang yaitu la an-nahiyah. Namun keduanya ini memiliki amalan yang sama, yakni sama-sama menjazmkan dan juga sama-sama mengubah fi'il mudhari setelahnya ini menjadi mustaqbil, yakni mengkhususkan fi'il mudhari setelahnya bermakna apa? Istiqbal, yaitu makna waktu yang akan mendatang. Sebagaimana Ibnu Yaish menyebutkan, walamul amri naqlathu ilal istiqbal wal amru wan nahyu kadzalik. Lamul amr ini mengkhususkan fi'il mudhari hanya untuk waktu mendatang saja. Demikian juga dengan la an-nahiyah. Kemudian Al-Imam An-Nahas rahimahullah ta'ala beralih kepada huruful mujazah. Kata beliau, wa huruful mujazati wa hiya in wa man wa ma wa mahma wa mata ma wa aina wa aynama wa kaifama wa haithuma wa idhama wa idhma wa ayyun wa ayyuhum. Di sini beliau menamai huruf-huruf ini dengan huruful mujazah. Huruful mujazah. Dan beliau ini bukanlah ulama pertama dan satu-satunya yang menggunakan istilah huruful mujazah. Sebelumnya pernah digunakan sebelum beliau, yaitu digunakan oleh Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 170 Hijriyah. Beliau menggunakan istilah huruful mujazah di kitabnya Al-Jumal fin Nahwi. Begitu juga murid beliau yaitu Sibawayh yang wafat pada tahun 180 Hijriyah menyebutkan istilah huruful mujazah di kitabnya. Maka Al-Imam An-Nahas yang mana beliau wafat pada tahun 338 Hijriyah juga mengikuti para pendahulunya dalam menggunakan istilah ini, yaitu huruful mujazah. Dan kalau kita perhatikan istilah huruful mujazah ini lebih spesifik daripada istilah hurufus syart atau adawatus syart yang sering kita gunakan pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena huruful mujazah ini hanya mengacu pada huruf-huruf atau adawatus syart yang mampu menjazmkan saja. Itu yang dimaksud dengan huruful mujazah. Adapun yang tidak menjazmkan, meskipun ia bermakna syarat, maka ia tidak dimasukkan kepada kelompok huruful mujazah. Misalnya lau tidak kita dapati di sini. Begitu juga dengan idza juga tidak kita dapati di sini. Maka istilah huruful mujazah ini lebih akurat daripada istilah adawatus syart. Huruf pertama dari huruful mujazah adalah in. Dan ia adalah aslu hurufil mujazah. Hal ini pernah disampaikan oleh Ibnul Warraq di kitabnya Ilalun Nahwi. Beliau mengatakan, i'lam anna asla hurufil mujazah in. Ketahuilah bahwa asal huruf mujazah itu adalah in, asalnya. Wa inna ma wajaba an takuna al-aslu wa inna ma wajaba an takuna al-asla li'annaha la takhruj 'anil jaza'. Ia semata-mata disebut sebagai asal dari huruful mujazah ini karena ia tidak memiliki makna lain selain makna jaza, yakni sebab akibat. Bahkan in ini adalah satu-satunya huruf yang memang sebetul-betulnya huruf, artinya huruf yang sejati dari semua huruful mujazah yang disebutkan tadi oleh penulis. Sedangkan yang lainnya adalah isim. Adapun idhma ini terjadi khilaf di antara ulama apakah dia huruf atau isim. Namun in ini disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah huruful mujazah yang hakiki. Ya, selain daripada in adalah isim. Kemudian kita sebutkan di sini huruful mujazah lainnya yaitu man,
artinya siapa, wama artinya apa, mahma bagaimanapun, kemudian mata kapan, matama kapanpun, kemudian aina di mana, ainama dimanapun, kaifama bagaimanapun, haitsuma dimanapun, kemudian idzama jika, idma jika, wa ayyun yang mana, kemudian ayyuhum yang mana di antara mereka. Dan di sini unik sekali beliau memasukkan ayyuhum sebagai huruf tersendiri. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Sibawayh di kitabnya, di mana beliau pernah menyebutkan fa in qulta ayyuhum ja'aka fadrib. Jika kamu mengatakan siapapun di antara mereka yang mendatangimu, maka pukullah. Ayyuhum ja'aka fadrib. Wa dzalika li anna qawlahu fadrib fi mawdi'il jawab wa ayyun min hurufil mujazah. Nah, hal ini dikarenakan fadrib ini adalah ada di posisi jawaban, dan sedangkan ayyun ini adalah salah satu huruf mujazah. Kemudian penulis melanjutkan dengan alamatul jazm. Apa saja alamatul jazm pada fi'il mudhari? Wa taqulu min dzalika lam tadhhab ya fulanu jazamta tadhhab bilam. Jazamta tadhhabu bilam. Kemudian kamu mengatakan kamu belum pergi wahai fulan, lam tadhhab ya fulan, kamu belum pergi wahai fulan, maka jazamta tadhhabu, kamu jazamkan tadhhabu yang semula ini adalah marfu, dikarenakan apa? Adanya lam di sana. Dan di sini beliau tidak menyebutkan bahwa tanda jazmnya adalah sukun. Tanda jazm dari tadhhab di sini tidak beliau sebutkan secara sharih bahwa alamatul jazmnya ini adalah sukun. Karena apa? Karena asalnya memang alamatul jazm itu adalah sukun. Jika tidak ada pengecualian, maka yang dimaksud dengan jazm, kalau tidak dikatakan hal yang lain, maka ia adalah sudah pasti maksudnya sukun. Kemudian beliau beralih kepada alamatul jazmi lil amthilatil khamsah, untuk fiil-fiil yang 5. Wa fit tathniyati lam tadhhaba wa fil jama'ati lam tadhhabu wa fit ta'nitsi lam tadhhabi hadzafta an-nuna min al-fi'li fit tathniyati wal jama'ati wat ta'nitsi lil jazmi. Ya, contoh untuk tathniyah lam tadhhaba, dihilangkan huruf nunnya karena asalnya adalah tadhhabani. Kemudian karena dia majzum oleh karena adanya lam, huruf nunnya mahdzuf. Untuk jama' lam tadhhabu, tadinya tadhhabuna. Untuk muannas lam tadhhabi, ya muannas mukhatabah asalnya tadhhabina. Kemudian majzum karena ada lam. Ya, kamu hilangkan nunnya pada al-amtsilatul khamsah tersebut sebagai tanda jazm. Sehingga tanda jazm yang kedua adalah hadzfun nun, yakni pada al-amtsilatul khamsah, atau yang kita kenal dengan al-af'alul khamsah. Kemudian sebelum berpindah kepada tanda jazm yang ketiga, beliau memberi contoh dengan lamul amr dan la an-nahiyah. Wa mithluhu liyadhhab zaidun wala tadhhab ya amrun, atau wala tadhhab ya amru. Contoh lainnya, hendaknya Zaid pergi dan janganlah kamu pergi wahai Amr. Setelah itu dilanjutkan dengan tanda jazm yang ketiga, yaitu pada fi'il mu'tal akhir atau yang disebut dengan fi'il naqis. Wa'lam anna kulla fi'lin fi akhirihi wawun aw ya'un aw alifun fajazmuhu bihadfi akhirih. Ketahuilah bahwa setiap fi'il yang diakhiri dengan wawu, ya, alif, maka tanda jazmnya adalah hadful akhir, yakni dihilangkan huruf-huruf tersebut. Itu sebabnya fi'il-fi'il ini disebut dengan fi'il naqis. Artinya apa? Artinya ketika dijazmkan, dia akan kehilangan satu hurufnya, yaitu huruf yang terakhir. Sehingga ia disebut dengan fi'il naqis, artinya fi'il yang berkurang. Nahwu qaulika lam taqdi wa lam tarmi.
walam tad'u, walam taghzu, walam takhsha, walam tarda, wa ma ashbaha dzalik. Contohnya lam taqdi, walam tarmi. Ini contoh fi'il majzum ya dengan hadful ya, dihilangkannya huruf ya. Karena asalnya asluhu taqdi wa tarmi. Asalnya itu taqdi wa tarmi, diakhiri dengan huruf ya. Kemudian karena ada lam, huruf ya tersebut mahdzuf. Kemudian contoh berikutnya walam tad'u walam taghzu. Walam tad'u walam taghzu. Dia majzum dengan hadful wawi, dengan dihilangkannya huruf waw karena asalnya tad'u wa taghzu. Tad'u wa taghzu. Kemudian contoh berikutnya lam takhsha wa lam tarda. Majzum dengan hadful alif karena asalnya adalah takhsha wa tarda. Ya, diakhiri dengan alif. Hadzaftal ya wal wawa wal alifa lil jazmi. Kamu hilangkan huruf ya, huruf waw dan huruf alif ini untuk apa? Sebagai tanda bahwa ia adalah majzum. Wa taqulu fil mujazah. Ya, sekarang baru kita masuk kepada huruful mujazah. In tukrimni ukrimka. In tukrimni ukrimka. Jika kamu menghormatiku, maka aku pun menghormatimu. Jazamta tukrimuni bi'in. Awalnya dia marfu, kemudian karena ada in menjadi tukrimni. In tukrimni. Wa jazamta ukrimuka li'annahu jawabuhu. Coba perhatikan di sini. Ya, beliau secara sharih, secara terang-terangan menyebutkan bahwa tukrimni, in tukrimni, dia majzum, tukrimni. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada in di sana. Adapun jawabannya ukrimka. Ukrimka ia majzum karena apa? Li'annahu jawabuhu. Karena ia adalah jawabus syarti. Jawabus syarti. Maka in, secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa in ini hanya beramal pada fi'il yang pertama saja, yaitu tukrimni. Adapun ukrimka ini bukan majzum karena in, melainkan apa? Li'annahu jawabus syarti. Artinya apa? In ini hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja. Ya, ini hanya bisa menjazmkan satu fi'il saja, dan ini pendapat beliau ini lebih dekat dengan pendapatnya Kufiyun, yaitu ulama bermadhab Kufah. Di mana menurut mereka ulama Kufah ini berpendapat bahwa in ini adalah huruf yang lemah. Huruf yang lemah. Sehingga ia tidak bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Karena memang asalnya huruf itu hanya bisa beramal pada satu ma'mul saja menurut ulama Kufah. Tidak terbatas pada huruful adawatul jazm, tapi juga pada seluruh huruf yang ada. Ya, jadi huruf itu pada asalnya hanya beramal pada satu ma'mul saja. Berbeda dengan fi'il. Fi'il bisa beramal pada dua ma'mul atau tiga ma'mul. Ya, atau bahkan 4. Ada yang fi'il beramal pada 4 ma'mul, seperti a'lama. A'lama ini dia merofa'kan fa'il, dia menasabkan 3 maf'ul bih. Karena fi'il ini beramal dengan amalan yang kuat, berbeda dengan huruf. Huruf ini beramal dengan lemah. Nah, itu pendapat Kufiyun. Maka dari itu, in ini hanya bisa menjazmkan satu fi'il syarat saja, satu saja. Sedangkan fi'il jawabnya ia majzum dengan sendirinya karena ia terletak setelah fi'ilus syarat. Karena ia terletak setelah fi'il syarat. Li'annahu jawabus syarti. Berbeda dengan ulama Basrah, di mana menurut mereka huruful mujazah itu bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus, yaitu fi'ilus syarti dan fi'ilul jawab. Kemudian fal awwalu, kata beliau, syartun wal jawabu jazaun. Fi'il yang pertama ini disebut dengan syarat, fi'ilus syarti,
sedangkan jawabannya ini disebut dengan al-jaza, ya, yaitu jawabannya atau akibat dari syarat tadi. Wa mithluhu aynama takun aqsidka wa mahma tasna' asna' wa aynama tadhhab adhhab. Contoh lainnya, dimanapun kamu berada, aynama takun aqsidka, ya, akan aku temui kamu, atau adhab ilaik. Aqsidka artinya adhab ilaik. Mahma tasna' asna', bagaimanapun kamu berbuat maka aku pun akan berbuat demikian. Aina ma tadhhab adhhab, kemanapun kamu pergi maka aku juga akan pergi. Wa idza dakhalatil fa'u fi jawabil mujazah, ya, wa idza dakhalatil fa'u fi jawabil mujazah rafa'tahu. Jika sekarang masuk kepada pembahasan mengenai fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Jika ada huruf fa, idza dakhalatil fa'u, masuk kepada jawabil mujazah, jawaban daripada mujazah tadi, maka fiilnya rafa'tahu, kamu rafa'kan. Ya, fiil yang terletak setelah fa ini dia marfu'. Mengapa dirofakkan? Karena jika fa'ul jawab, ya, ada fa'ul jawab setelah fi'lu syarti, maka jawabannya ini ditakdirkan sebagai jumlah ismiyah. Makanya dia dibutuhkan fa'ul jawab. Karena kalau jawabannya ini adalah betul-betul fi'il jumlah fi'liyah sebagaimana yang nampak, sejatinya dia tidak butuh fa'ul jawab. Ya, pada asalnya jawabus syarti itu memang jumlah fi'liyah dan dia majzum. Tidak butuh ada apa? Ada fa'ul jawab. Maka kita patut curiga jika setelah fi'lus syarti, yakni jawabus syartinya ini berupa fi'il mudhari namun ada huruf fa di sana. Nah, kita patut curiga. Kenapa? Karena ini keluar dari asalnya. Maka ditakdirkan jumlah fi'liyah tersebut yang terletak setelah fa ini adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah di mana fi'ilnya ini adalah marfu sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Nanti kita akan lihat contohnya. Kaqaulika man yukrimni fa ukrimuhu. Fa ukrimuhu, kita perhatikan marfu. Wa man yaqsidni fa uhsinu ilaihi, juga marfu, fa uhsinu ilaihi. Ya, contohnya man yukrimni fa ukrimuhu. Siapa yang menghormatiku maka aku akan menghormatinya. Man yaqsidni fa uhsinu ilaihi. Siapa yang mengunjungiku, mendatangiku, maka aku akan menjamunya. Aku akan berbuat baik kepadanya. Kita perhatikan di sini fa ukrimuhu. Ini takdirnya adalah jumlah ismiyah. Artinya apa? Man yukrimni, takdirnya itu fa'ana ukrimuhu. Fa'ana ukrimuhu. Maka ukrimuhu dia marfu karena dia adalah fi mahalli raf'in sebagai khabaril mubtada al-mahdhuf. Khabaril mubtada al-mahdhuf. Yaitu takdiruhu ana. Takdiruhu ana. Mubtada yang mahdhuf tersebut adalah ana. Begitu juga fa uhsinu ilaihi. Takdirnya adalah fa'ana uhsinu ilaihi. Ya, karena tadi kalau ada jawabus syarti kemudian diberi robit yaitu fa'ul jawab, maka ditakdirkan dia adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Rafa'ta ukrimuhu wa uhsinu li'annahu jawabul mujazah bil fa'i. Kata beliau, kamu rafa'kan keduanya yaitu ukrimu dan uhsinu karena ia adalah sebagai jawabul mujazah dengan huruf fa. Diberi robit, diberi pengikat yaitu huruf fa yang disebut dengan fa'ul jawab. Dan ini juga yang pernah disampaikan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di kitabnya Al-Jumal fin Nahwi. Beliau mengatakan fi qaulihi ta'ala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Boleh juga kita baca fayudha'ifuhu. Fayudha'ifahu mansub atau fayudha'ifuhu marfu'. Kata beliau nusiba
fayudha'ifahu dimansubkan, yaitu fayudha'ifahu ala jawabil istifham, sebagai jawaban dari istifhamiyah. Dan ini pernah kita bahas di bab sebelumnya, ya, yang mana fa ini disebut dengan al-fa'us sababiyah, dan mannya di sini dia adalah ismul istifham. Dia ismul istifham, bukan huruful mujazah. Mannya ini adalah bertanya siapa, ya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya. Maka siapa di sini, man ini bertanya, dia adalah ismul istifham. Kalau bertanya maka dibacanya apa? Fayudha'ifahu. Fa-nya ini al-fa'us sababiyah yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya, dan ini bab yang kita bahas kemarin. Sedangkan jika dibaca, ya, waman rafa'a, siapa yang merofakkan, fayudha'ifuhu, ja'ala man di sini, ja'ala man harfan min hurufil mujazah. Kalau dibaca marfu fayudha'ifuhu, maka itu artinya apa? Kita memposisikan man di sini bukan ismul istifham, akan tetapi apa? Huruful mujazah. Ya, barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya. Ya, maka fa di sini bukan al-fa'us sababiyah, tapi fa'ul jawab. Fa'ul jawab, karena mannya di sini bukan bertanya, melainkan apa? Huruful mujazah, barang siapa. Kalau yang tadi siapakah? Ya, kalau tadi diartikannya apa? Siapakah? Kalau siapakah, maka jawabannya fayudha'ifahu. Kalau barang siapa, maka jawabannya fayudha'ifuhu. Boleh keduanya. Nah, ini kalau dibaca fayudha'ifuhu berarti ada takdir di sana. Takdirnya apa? Mubtada yang mahdhuf, fahuwa yudha'ifuhu. Ya, kira-kira itu. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada yang belum jelas atau hendak ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Insyaallah nanti kita bahas secara tulisan, mungkin insyaallah bisa lebih dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.